Perkenalkan, nama saya Roslina Aritonang, NIM belakang saya adalah 12. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database rumah sakit di aplikasi Data Modeler. Langsung aja kita ke aplikasinya. Di sini saya akan membuatnya. Oke. Di sini ada entitas pasien. Short name-nya saya buat pas. Terus kita ke atribut. Di sini atributnya ada ID pasien. ID pasien itu angka, jadi saya buat integer. Di sini pilihannya adalah primary ID. Kita apply, terus atribut kedua yaitu nama pasien, logical. Ini nama pasien itu masuk ke varchar 30. Size 30 ini maksudnya huruf yang ditampung itu maksimal 30. Kita buat optionality mandatory. Terus di sini ada alamat pasien. Masuk ke varchar juga. Saya buat 30 juga. Mandatory. Dan di sini ada keluhan. Saya buat juga varchar di sini 30 mandatory. Di sini ada jenis kelamin juga. Masuk ke logical dan di sini varchar. Oke, di sini varchar. Di sini maksimum huruf yang ditampung saya buat 10 aja karena ini kalau nggak dibikin P atau perempuan, wanita, laki-laki, jadi nggak sampai 30. Saya cukup buat 10 aja. Di sini nggak wajib dipilih ya. Di sini tidak wajib dipilih, jadi saya tidak membuat optionality-nya. Kita apply dan kita oke kan. Satu entitas sudah selesai. Di sini juga ada entitas dokter. Sini saya buat dok aja, short name-nya. Ke atributnya ada ID dokter. Di sini saya buat integer, di sini primary UID-nya. Dan selanjutnya ada nama dokter. Oke, logical. Di sini varchar ya. Oke, di sini maksimalnya 30 saya buat. Dan yang ketiga itu ada alamat dokter. Sini ada varchar saya buat, terus 30. Dan selanjutnya ada spesialisasi dokter. Oke, saya buat varchar dan saya buat 30 juga. Masuk ke mandatory ya, optionality-nya. Dan yang terakhir adalah jenis kelaminnya. Di sini saya buat varchar
dan size-nya itu cukup 10 ya. Dan seperti tadi ini nggak diharuskan diisi, jadi saya tidak memilih, langsung saya saja apply dan saya oke kan. Ini udah jadi dua entitasnya. Dan yang ketiga itu saya buat jenis layanan. Di sini short name-nya adalah di sini atributnya ada ID layanan, dimana ID layanan ini saya buat integer dan optionality adalah mandatory. Yang kedua itu ada nama ruang, logical, terus di sini adalah varchar. Sini optionality-nya adalah mandatory. Dan yang ketiga itu ada jenis layanan. Logical, varchar, dan size-nya itu 30, mandatory. Dan selanjutnya itu tarif layanannya. Tarif layanan itu integer ya, karena mata uang ya. Sini saya buat mandatory. Dan yang selanjutnya itu ada ID dokter. Di sini adalah integer. Di sini kelebihan. Ini ada 5 ya. Ada ID layanan, nama ruang, jenis layanan, tarif layanan, dan yang terakhir adalah dokter, ID dokternya. Kita oke kan? Nah, di sini udah jadi entitas yang keempat. Selanjutnya di sini entitas yang terakhir adalah ruang. Ini saya buat short name-nya ada RNB aja. Di sini atributnya ID ruang, ke integer ya, primary ID. Dan yang kedua itu adalah nama ruang ya. Nama ruangnya itu adalah varchar, saya buat, dan size-nya itu 30, mandatory. Dan yang ketiga itu fasilitas ruang ya. Varchar 30. Fasilitas ruang, fasilitas ruang itu saya buat tidak ada. Jadi mungkin banyak ya, melebihi dari 30, jadi saya buat tidak ada saja. Jadi saya apply aja langsung. Oke. Ini sudah jadi 4 entitasnya, tinggal kita buat relasinya ya. Pasien ke dokter itu dilayani ya, pasien ke dokter dilayani, dokter ke pasien itu melayani. Oke, jadi di sini many to one ya. Many to many, sorry, many to many.
Oke, many to many. Ini saya kecilkan sedikit ya. Saya rapikan dulu supaya enak dilihat nih. Nah, setelah itu pasien ke jenis layanan itu adalah one to many. Sorry, one to many. Dimana pasien dapat memperoleh banyak jenis layanan ya. Sini lebih banyak memperoleh jenis layanan. Sebentar, satu atau lebih gitu ya. Di sini saya buat dulu. Pasien ke jenis layanan itu diperoleh dan jenis layanan ke pasien itu adalah memperoleh. Oke, di sini udah saya buat relasinya. Dan pasien ke ruang itu ya, kita tinggal buat relasinya, dimana itu many to one. Many to one, sini. Dimana pasien itu memesan ruang dan ruang itu dipesan oleh pasien, oke? Saya buat. Dan yang terakhir itu jenis layanan ke ruang ya. Di situ many to one. Many to one. Sorry, salah. Many to one. Oke. Nah, di sini sudah saya buat relasinya. Di sini supaya lebih memperjelas ya, saya buat aja itunya. Name on source-nya itu. Dimana pasien itu dilayani, dokter itu melayani. Oke. Di sini belum terlihat ya. Di sini langsung kita klik kanan. Ini ada show dan pilih labels. Nah, di sini terlihat ya. Sudah. Nah, yang selanjutnya itu jenis layanan, pasien ke jenis layanan. Di sini kita buat juga pasien itu diperoleh, jenis layanan itu memperoleh. Oke, di sini kita apply aja. Nah, di sini udah jadi. Oke, kesini sedikit ya. Kok jadi gini ya? Oke. Yang selanjutnya itu pasien ke ruang. Saya buat juga name on source-nya. Di sini pasien memesan. Di sini ruang itu dipesan. Pesan oleh pasien. Oke, kita apply. Oke, ini udah jadi. Dan yang terakhir itu name on source-nya itu ruang itu mempunyai dan jenis layanan itu dimiliki. Ini sangat berhubungan dengan matriks yang dibuat ya. Oke, ini udah selesai. Kita rapiin dikit ya. Nah, selanjutnya untuk
kita jadikan fiskal desainnya itu kita harus engineer dulu. Kita bisa engineer di tanda panah ini, yang dua tanda panah biru ini. Kita tinggal klik. Nah, kita klik, terus selanjutnya pilih engineer. Oke, kita pilih engineer. Nah, ini hasil dari engineer tadi, yaitu fiskal modelnya. Ini kita rapiin dulu sedikit ya, karena di sini. Nah, oke, kita rapikan dulu. Nah, dia muncul relasi baru ya. Di sini entitas baru. Nah, di sini terlihat jelas di mana primary key sama foreign key-nya. Kita ambil contoh yang ini aja ya, yang jenis layanannya. Jenis layanannya itu primary key-nya adalah ini ID layanannya, dan foreign key-nya itu ID pasien sama ID ruang. Nah, di sini udah jelas banget. Di sini yang tanda kunci silver ini adalah primary key-nya, dan yang kuning ini adalah foreign key-nya. Cukup sampai di sini presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.